Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku didiagnosis menderita kanker lambung. Dokter mengatakan bahwa waktuku hanya tersisa 1 bulan. Dengarkan, hentikan semua pekerjaan kalian. Pelanggan kelas atas segera datang. Masih ada truk penuh sampahnya. Salah satu dari kalian turunkan itu. Tapi ada 100 kotak sampahnya. Satu orang tidak mungkin memindahkannya. Itu benar. Di luar sangat panas. Meskipun dia orang terkaya Lakeside City dan merayakan kelulusan putranya, dia tidak seharusnya mengeksploitasi kita. Kamu. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku akan mengerjakannya. Demi tambahan $200, aku bersedia melakukannya. Dalam cuaca sepanas ini, satu orang melakukan pekerjaan bertiga. Anak ini memilih uang daripada nyawanya sendiri. Sejak kecil, aku sudah mengetahui bahwa keluargaku ini sangat miskin. Putraku, Ibu, ayah, lihat makanan enak yang kubawa. Kami sedang memulung hari ini dan menemukan banyak makanan enak. Orang-orang baru memakannya sedikit. ayah, ibu. Aku tidak lapar. Kalian makan saja. Steven, ujian masuk perguruan tinggimu segera tiba. Kamu satu-satunya harapan keluarga kita. Kami tidak akan membiarkanmu kelaparan. Itu benar. Ayah, ibu, aku pasti akan belajar giat dan merawat kalian saat dewasa. Anak pintar. Seberapa sulit pun keadaannya, meskipun waktuku tinggal sebulan lagi, aku ingin mencari uang tambahan untuk kutinggalkan bagi orang tuaku. Putra orang terkaya di kota ini hanya masuk ke universitas biasa. Namun dihadiahi kapal pesiar senilai 5,6 miliar. Siswa berprestasi dari keluarga miskin malah melakukan kerja kasar di sini. Aduh, perbandingannya sungguh membuat gila. Kudengar dia hanya anak angkat. Jika dia merupakan putra kandung, siapa tahu betapa dia dimanjakan. Sudah, kalian semua jangan berisik. Ayo, cepat. Semuanya berbaris yang rapi. Pelanggan kelas atas segera sampai. Terus tersenyum. Terus tersenyum. Selamat datang di Cloud Haven Hotel, Tuan Prescott. Selamat datang, Tuan Prescott. Ayah, ibu, Champagne ini dikirim dari Prancis oleh Tuan Prescott untuk pesta kelulusan Tuan Muda Dylan. Apa yang salah denganmu? Segera berlutut dan minta maaf pada Tuan Prescott. Sudah cukup. Putraku masuk kuliah dan aku senang. Botol anggur seharga 100.000 yang pecah bukan masalah besar. Kami sanggup menyia-nyiakannya. Lalu kenapa kalau makanannya sudah basi? Kamu tidak tahu kondisi keuangan keluarga kita? Habiskan semuanya sekarang juga. Kami bekerja keras untuk mendukungmu.
hanya berharap agar kamu mau patuh. Kenapa kamu bersikap sangat boros? Memakan makanan kotor membuat perutku sakit. Kamu hanya sombong dan merendahkan orang miskin. Pendidikan bertahun-tahun ini terbuang sia-sia. Kamu harus memakannya hari ini juga. Kamu harus memakannya, makan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini sekarang juga. Pergi. Dylan, soal pesta kelulusanmu, aku pastikan pestanya menjadi sangat meriah. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Stephen beruntung memiliki orang tua kandung kalian. Ini benar-benar sebuah berkah. Stephen juga sudah lulus. Dia bahkan menjadi lulusan terbaik kota. Dia tidak mengecewakan kami setelah bertahun-tahun menyembunyikan bahwa kami orang terkaya dunia, sengaja membesarkannya dalam kemiskinan, dan mendidiknya dengan hati-hati. Sudah waktunya memberitahunya tentang kekayaan keluarga kita. Kenapa harus terburu-buru? Mari mengujinya satu musim panas lagi. Saat sekolah dimulai, kita akan memberinya kejutan. Ayo pergi. Iya. Saat sekolah dimulai, kita akan memberinya kejutan. Kejutan? Tapi Ibu, Ayah, waktuku tinggal kurang dari sebulan lagi. Kapal seharga 5,6 miliar dolar. Sampahnya seharga ratusan ribu dolar. Ternyata 18 tahun penderitaanku hanyalah sebuah kebohongan. Steven, lihat makanan enak yang aku bawakan. Bukannya kamu paling suka tulang ayam, aku membawakan ini khusus untukmu. Semuanya, jarang sekali kita bisa berkumpul. Mari kita minum. Ayo, semuanya. Tuan Prescott, sisa makanan yang Anda minta sudah dibungkus semua. Ini terlihat seperti makanan yang tak terbeli orang miskin. Ini akan memanjakan Stephen. Ayah, aku ingat, Stephen sangat menyukai tulang ayam. Kalau begitu, ayo kita bungkus. Stephen, habiskan makanannya. Lihat, badanmu jadi kurus sekali. Kamu harus memperbaiki gizimu. Ibu, Ayah, kenapa kalian tidak makan? Anak bodoh, tidak masalah jika kami menderita. Apapun yang ada di rumah harus diberikan kepadamu dulu. Iya, cepat makan. Ada apa? Apa? Kamu khawatir tanganku kotor? Tidak, Ayah, Ibu, di hotel tempat aku bekerja paruh waktu, aku sudah makan. Pantas saja. Dia memakan makanan enak di luar. Jadi mana mungkin dia menghargai makanan yang susah payah kami bawakan? Susah payah? Stephen, kesini sebentar. Ini untukmu, hadiah karena menjadi juara ujian kota. Coba lihat apa kamu menyukainya. Sejak aku kecil, setiap kali kalian membawakanku sesuatu, kalian mengawasiku dengan tatapan menyelidik, memantau setiap gerak-gerikku. Jika aku keberatan sedikit saja, aku menjadi orang sombong yang gila hormat dan bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Aku sangat menyukainya. Ibu senang kamu menyukainya. Ibu dan ayah mencari ini di tempat sampah sepanjang sore. Keadaan keluarga kita memang agak sulit. Tapi kamu putra kesayangan kami. Apapun milik orang lain, kamu harus punya. Ibu, Ayah, bisakah kalian memberiku sedikit uang? Untuk apa kamu membutuhkan uang? Aku sedang... Kamu tidak demam. Stephen, apa yang terjadi padamu? Ibu, aku sedang... Stephen, apa kamu sakit? Iya. Stephen, aku sering melihatmu bergaul dengan gadis-gadis itu di losmen murah. Bukankah kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aduh, Stephen, aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu tertular penyakit buruk, kita harus segera mengobatinya. Dylan Prescott, apa kamu sudah gila? Ayah, aku tidak sakit. Anak nakal kamu.
Aku berhemat untuk membesarkanmu, mengorbankan segalanya demi sekolahmu. Tapi kamu malah bermain-main. Ayah, aku tidak. Masih membuat alasan? Kakakmu adalah anak baik, mana mungkin dia berbohong? Sudah lama aku tidak menghajarmu. Kamu sudah lupa cara menerima kedisiplinan. Ayah, aku tidak. Steven, jika tidak ingin dipukul, segera minta maaf pada ayah. Ayah, ibu, aku minta maaf. Aku bersalah, tapi aku sungguh tidak. Ayah, jangan menghukum Steven lagi. Pasti gadis-gadis di luar yang sudah menggoda Steven. Steven hanya suka bersenang-senang. Tolong maafkan dia. Mengingat dia adalah siswa, Terbaik di kota ini. apa gunanya menjadi juara? Perilakumu tidak baik dan moralmu sudah rusak. Kamu memalukan bagi masyarakat. Jika kabar ini tersebar, reputasiku sebagai Richard Prescott akan hancur karenamu. Apa kamu mengerti? Sebaiknya kamu mengingat hal ini. Mulai sekarang, kamu diam di rumah. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Diam di rumah dan renungkan perbuatanmu. Ayah, jangan terlalu marah. Jangan biarkan ini merusak kesehatan, Ayah. Dylan, kamu memang anak yang pengertian. Ayo kita pergi. Ayo ikut kami makan malam. Kamu tetap diam di rumah saja. Aku benar-benar merasa sangat marah. Aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak melakukannya. Ayah. Ibu. Kenapa ayah dan ibu selalu memperlakukanku dengan sangat kejam? Kamu sudah bangun. Everly, kenapa kamu ada di sini? Tuan muda tersayang, kamu tahu seberapa parah lukamu? Jika bukan karena aku memecahkan jendela untuk menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati. Tapi jendela kecil milikmu itu tidak membutuhkan banyak usaha. Steven, sekolah mana yang berencana kamu masuki? Petugas pendaftaran sudah sering datang berkunjung. Everly, aku tidak menyukaimu. Berhenti membuang waktumu untukku. Dan siapa? Siapa yang bilang aku menyukaimu? Jangan terlalu percaya diri begitu. Aku bertanya karena kamu adalah murid terbaik di kota ini, jadi aku hanya ingin memastikannya. Sudah aku katakan, kamu bukan tipeku. Berhenti mengikutiku terus-menerus. Ini sangat mengganggu. Berhenti membiarkan pikiranmu berkeliaran. Istirahat saja sekarang. Everly, kamu adalah gadis terbaik di dunia. Tapi aku pria yang hampir mati. Mana mungkin aku menghambat hidupmu? Tidak. Aku harus sampai rumah sebelum mereka. Jika tidak, siapa kamu? Itu dia orangnya. Tangkap dia. Tolong, aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kamu memukulku? Seseorang memberitahu kami. Semakin keras kami memukulmu, semakin kaya kami nantinya. Tolong, aku punya uang. Aku bisa memberimu uang.
Uang? Tolong, biarkan aku menelepon orang tuaku. Mereka bisa memberimu uang, mereka akan memberikan lebih banyak. Aku memohon padamu. Hentikan mobilnya. Halo? Ayah? Bisakah ayah memberiku uang? Aku terpojok. Terpojok? Siapa yang berani memojokkan putraku? Apa, Steven? Kamu baik-baik saja? Kirimkan saja uang kepadaku. Jika mereka tidak mendapatkan uang, mereka akan menyetrumku. Aku sangat takut. Aku memohon padamu. Tolong, datang selamatkan aku. Siapa yang berani memojokkan putraku? Mereka pasti ingin mati. Ibu ayah, tapi Steven selalu memakai baju gembel. Sampah jalanan mana yang memojokkan anak dari keluarga miskin? Ayah? Steven mungkin sedang bersama wanita lagi dan tidak punya uang sewa kamar. Brengsek itu. Ayah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Aku menyuruhmu merenung di rumah, kamu malah keluyuran sepanjang hari. Aku dan ibumu bekerja keras. Kami susah payah mencari uang. Beraninya kamu meminta uang begitu saja? Kamu tolong, datang selamatkan aku. Aku tidak berbohong. Kamu perlu diberi pelajaran. Ayah. Jika tidak punya bakat, berhenti berakting. Tolong, aku memohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi ya. Dia membuatku gila. Brengsek itu. Kapan dia akan menuruti kita? Kalau Steven menurut seperti Dylan, kita sudah memberitahu kekayaan kita. Duh, kenapa mereka memukulinya? Tutup jendelanya. Jangan menakuti Dylan. Dylan, aku memperingatkanmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan. Jika tidak, itu akan menjadi akhirmu. Aku mengerti, ayah. Jalankan mobilnya. Ibu, ayah. Nikmati pertunjukannya. Kita bisa mendapatkan harga tinggi. Ayo kita mencari Dylan Prescott. Apa kamu dicampakkan juga? Silakan meminum air ini. Steven, kamu akhirnya kembali. Petugas pendaftaran sedang menunggumu. Halo Steven, selamat karena menjadi siswa terbaik kota. Aku dari tim pendaftaran, Universitas Clearview. Stefan, aku petugas pendaftaran dari Universitas South Vale. Halo semuanya. Steven, apa yang terjadi padamu? Steven, kenapa kamu dipukuli begini? Apa kamu ke hotel dengan gadis semalam, lalu dihajar oleh pacarnya? Dasar kamu binatang. Bagaimana aku membesarkanmu? Kamu masih berani kembali? Tuan Prescott, tolong tenangkan diri. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Berandalan ini keluyuran setiap hari. Dia bahkan tidak pulang semalam. Ayah, jangan khawatir. Mungkin memang ada kesalahpahaman. Mungkin saudaraku sedang belajar. Diam, aku ini ayahnya. Aku tahu dia seperti apa. Dia tidak pulang semalaman dan dipukuli seperti ini. Kamu pikir dia sedang belajar? Kami harus mengunjungi keluarga berikutnya. Steven, kami kembali saat lukamu sembuh. Benar.
Dengan kondisimu, sebaiknya ke Clearview. Guru, Omong kosong macam apa itu? Di Clearview, kami tidak menerima orang sepertinya. dengarkan itu. Dengarkan baik-baik tentang pendapat mereka terhadapmu. Bisakah kamu memiliki ambisi? Kami bekerja keras menghidupimu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak bisa menurut? Ayah, dengan membuat keributan ini, apa ayah menginginkan yang terbaik? Tentu, aku menginginkan yang terbaik. Kamu masih belum bertobat, berlutut di depan pintu. Tanpa izin dariku, jangan berani bangun. Jika bangun, akan kupatahkan kakimu. Keluar. Steven. Aduh, bagaimana Steven kuliah jika begini? Apa gunanya kuliah di sini? Aku sudah mengatur universitas luar negeri untuknya. Pergi. Di rumah ini, hanya kamu yang peduli padaku. Wah, anak anjing yang lucu. Steven, berikan padaku. Lagi pula, kamu tidak mampu memeliharanya. Kenapa kamu menggonggong? Dylan, apa yang kamu lakukan? Steven, maafkan aku salah. Berhenti memukulku. Dylan, kamu baik-baik saja? Apa yang sedang terjadi? Ibu, ayah, ini semua adalah salahku. Aku seharusnya tidak menyentuh anjing Steven. Suasana hati Steven sedang buruk. Ini semua adalah salahku. Apa anjing itu menggigitmu? Kamu dibesarkan dengan sangat manja. Kulitmu bahkan tidak terluka. Apa itu terasa sakit? Apa dia memukulmu? Kubilang, apa kamu sudah gila? Hanya karena seekor hewan, kamu berani memarahi adikmu, segera meminta maaf padanya. Atau aku akan membunuh hewan ini, percayalah. Ayah, aku meminta maaf. Aku salah. Maafkan aku. Apa kamu sudah selesai? Anak sebaik ini malah kamu sakiti. Dylan, Maafkan aku. Aku tidak seharusnya menyukai anjingmu. Tidak apa jika dia menggigitku. Ini semua adalah salahku. Asalkan kamu tidak terus marah pada ayah dan ibu. Kamu boleh membiarkannya menggigitku terus. Ini salahku. Ini salahku. Cukup. Karena anjing, rumah ini jadi kacau. Lihat adikmu itu. Setidaknya dia tahu cara menjadi adik yang penuh hormat. Aku akan membunuhnya sekarang. Ayah, jangan ayah. Aku akan meminta maaf. Aku salah. Ini semua salahku. Pergi sana. Dylan, ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Jika tidak belajar sekarang, bagaimana jika nanti kamu mengacau? Kakakmu benar. Jika tidak diberi pelajaran sekarang, kamu tidak akan pernah belajar. Jangan. Steven. Habiskan semangkuk sup daging anjing ini. Ayah berkata dia akan memaafkanmu. Jangan bersikap keras kepala lagi, Steven. Melihat kondisi keluarga kita saat ini, sup daging anjing ini makanan mewah. Ayah memberikan semuanya hanya untukmu. Anak tidak tahu diuntung. Dia masih berani melawan orang tua. Hei Steven, Steven ada apa denganmu? Steven, jangan menakutiku. Steven, kamu baik-baik saja? Panggil ambulans sekarang. Kenapa anakku bisa menjadi seperti ini? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kamu yang bersalah karena sudah memprovokasinya. Ibu, ayah,
Stephen selalu sehat sejak dia kecil. Kenapa dia tiba-tiba memuntahkan darah? Mungkinkah dia ingin ayah merasa kasihan kepadanya, dan dia hanya sedang berpura-pura? Kamu benar. Aku sudah melatih Stephen sejak kecil. Kesehatannya tidak mungkin menurun begitu saja. Hal itu tidak mungkin terjadi. Anak nakal itu, dia pasti hanya sedang menakutiku. Siapa di antara kalian anggota keluarganya? Aku adalah ayahnya. Apa anak nakal itu hanya menakutiku? Menakutimu? Waktu anak ini tidak lama lagi. Apapun keinginan yang dia miliki, sebaiknya segera kamu penuhi. Apa maksudmu hidupnya tidak lama lagi? Anakmu sudah menderita kanker lambung stadium akhir. Kanker lambung? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dia terkena kanker lambung? Ini hasil tes terbaru milik pasien. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana bisa dia kena kanker lambung? Menurut hasil pemeriksaan dari rumah sakit, tubuhnya penuh dengan banyak luka lebam. Ada juga beberapa pendarahan internal. Dia pasti sudah dipukuli dengan sangat parah. Apakah kamu sedang menyiksanya? Menyiksa? Mana mungkin kami melakukan itu? Dia itu anak kandung kami sendiri. Pemukulan apa? Siksaan apa? Rumah sakit macam apa ini? Para dokter tidak berguna ini. Anakku sebelumnya baik-baik saja. Bagaimana bisa dia kena kanker lambung? Kalian pasti sudah salah memeriksa. Rumah sakit kami adalah salah satu fasilitas terbaik di seluruh Lakeside City. Tidak mungkin kami melakukan kesalahan pada pemeriksaan dasar seperti ini. Bisa berhenti membuat keributan di sini? Aku membuat keributan? Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Panggil direktur kalian ke sini sekarang. Richard Prescott, beginikah didikan sederhana yang kamu mau? Lihat apa yang terjadi pada anakku. Ini semua adalah kesalahanmu. Ini semua salahmu. Untuk pihak keluarga, tolong, berusaha untuk tetap tenang. Kami mengerti biaya kemoterapi sangat mahal, dan mungkin kamu tidak mampu membayarnya. Tapi selama dia terus diobati, masih ada harapan bagi anak itu. Tidak mampu membayar? Kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku tidak kekurangan uang sama sekali. Sekarang juga lakukan dengan cepat. Kita pindah ke rumah sakit terbaik. Mungkin dia menerima tekanan terlalu besar. Dia sepertinya sudah mulai gila. Kanker lambung anak kamu jelas karena kekurangan gizi jangka panjang serta mengonsumsi makanan yang tidak bersih. Tidak hanya perutnya yang sangat buncit, tapi seluruh tubuhnya tinggal tulang. Aku benar-benar tidak tahu seberapa sulit situasi kamu sampai membesarkan anak seperti ini. Benar, pakaian anak kamu penuh dengan tambalan. Bahkan anak pengemis punya baju lebih baik. Tuan Prescott, tolong tenang sedikit. Jika kamu benar-benar kesulitan keuangan, rumah sakit kami memiliki platform penggalangan dana. Dr. McCarthy, kamu salah paham. Ini CEO dari Prescott Corporation, orang terkaya di Lakeside City. Oh, apakah orang terkaya itu yang memberikan anaknya kapal pesiar seharga $5,6 miliar baru-baru ini? Tidak mungkin. Orang sekaya itu, bagaimana mungkin membiarkan anaknya masuk UGD? Aku punya teman di Prescott Corporation. Ku dengar yang mendapat kapal adalah anak angkatnya. Yang sedang dioperasi adalah anak kandungnya. Memberikan kapal pesiar kepada anak angkat, tapi membiarkan anak kandung sampai kanker. Apa dia sudah gila? Ini semua adalah kesalahan kamu. Kembalikan anakku kepadaku. Kembalikan anakku yang sehat. Ibu, jangan khawatir. Stephen akan baik-baik saja. Ibu masih memiliki aku. Minggir kamu. Untuk apa aku membutuhkanmu? Aku menginginkan Stephen. Ibu. Berhenti membuat ibu sedih lagi. Berhenti menangis. Berapapun biayanya, aku pastikan Stephen akan sembuh. Halo, ini aku. Bantu aku mengeluarkan laporan tes. Berdasarkan hasil tes saat ini,
Passion itu paling lama bertahan sebulan lagi. Kamu yakin mau melanjutkan pengobatan? Oh, putraku. Ibu, ayah, Stephen selalu sehat selama ini. Kenapa dia mendadak terkena kanker? Ayah, apa ayah ingat? Saat musim dingin, ayah mengguyurnya dengan air es, dan dia baik-baik saja. Itu benar. Putraku selalu sehat sepanjang hidupnya. Ayah, bukannya aku meragukan Stephen, tapi lihat ini. Yang ini gadis yang selalu bersamanya setiap saat. Ayahnya adalah direktur rumah sakit ini. Everly Coleman, putri sang direktur. Putri sang direktur? Ibu, ayah, saat Stephen memukulku kemarin, dia tidak terlihat sakit sama sekali. Tidakkah kalian berpikir, mungkin dia hanya marah, sehingga sengaja berbohong kepada kita? Aku tahu dia baik-baik saja. Aku heran kenapa saat kemari dia langsung didiagnosis menderita kanker. Ternyata kalian berkomplot menipu kami. Twin Prescott, putra Anda mengenal putri sang direktur. Tapi peraturan rumah sakit sangat ketat. Laporan itu tidak mungkin palsu. Ini adalah masalah yang serius. Anda tidak boleh asal bicara tanpa adanya bukti. Benar atau tidaknya laporan ini, bukan Anda yang memutuskannya. Masuk. Nyonya Prescott. Laporan tes Stephen sudah diperiksa ahli medis luar negeri. Hasilnya sudah diverifikasi. Laporan itu palsu. Stephen sama sekali tidak sakit. Sungguh. Anakku sebenarnya tidak sakit. Biar aku melihatnya. Begitu aku mendengar dia sakit, aku menjadi khawatir. Jadi aku mencari ke luar negeri untuk ahli medis terbaik untuk datang memeriksanya. Ternyata dia sama sekali tidak sakit. Ibu, ayah, aku tidak tega melihat kalian sangat sedih. Tuan Prescott, penilaian dokter dari luar, tolong jangan langsung memercayainya. Berhenti membual. Di mana Stephen? Dia benar-benar berani membohongiku. Tuan Prescott, pasien masih dirawat di IGD. Jangan mengganggu operasinya. Minggir dari jalanku. Kalian semua berkomplot membohongiku. Dengar ya, aku belum selesai denganmu. Jika kamu menghentikanku lagi, aku akan segera menutup rumah sakit ini. Tuan, kamu tidak boleh masuk. Operasi akan segera dimulai. Minggir. Kami keluarga pasien. Formulir persetujuan belum ditandatangani. Operasi apa yang kalian lakukan? Ayah. Dasar anak nakal. Kamu suka pura-pura sakit ya? Turun sekarang. Stephen. Ayah? Apa maksudnya pura-pura sakit? Duh. Stephen, aku mengetahui kamu membenci ayah dan ibu. Tapi kamu tidak boleh memalsukan penyakit untuk membohongi mereka. Stephen, kamu sudah keterlaluan hari ini. Kamu benar-benar menakutiku. Itu tidak mungkin. Aku mendatangi semua rumah sakit di kota Lakeside. Semua diagnosisnya pun selalu sama. Kanker lambungku. Tidak mungkin palsu. Stephen, meskipun kamu mengetahui ayah dan ibu adalah pimpinan perusahaan Prescott, tetap saja jangan memalsukan sakit demi uang. Apa yang kamu katakan? Dia sudah mengetahuinya? Sebenarnya, saat pesta kelulusan itu, aku melihat Stephen. Aku ingin memberitahu kalian, tapi dia terus memohon padaku untuk tidak mengatakannya. Duh, Stephen,
Aku tidak bermaksud membongkarnya. Aku hanya tidak tega melihat ayah dan ibu mengkhawatirkanmu seperti ini. Tidak. Aku tidak melakukannya. Ibu, ayah, saat pesta kelulusanku itu, kakak berada di hotel itu sedang mencuci piring. Steven, ternyata kamu sudah mengetahuinya. Steven, aku mengetahui kamu sudah lama menderita dan ingin hidup enak. Tapi, kamu tidak boleh memalsukan sakit demi mengungkap identitas mereka. Pantas saja kamu terus meminta uang kepada kami. Tadi mengaku sakit, lalu mengaku diculik. Beraninya kamu masih mengaku kanker lambungmu itu nyata? Satu demi satu masalah. Kamu benar-benar anak durhaka. Ayah, tidak seperti itu. Aku sungguh tidak berbohong. Menjauh dariku. Kami membesarkanmu selama 18 tahun hanya untuk menyadari kamu hanyalah orang rakus. Jika aku tidak menghajarmu sekarang, pengorbanan kami akan sia-sia. Ayah, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku tidak berbohong. Menjauh dari aku. Ibu, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar berkata jujur. Steven, kamu jangan memakai taktik begini untuk membohongi kami. Kenapa? Kenapa ayah hanya mendengarkannya dan tidak mempercayai anak sendiri? Bagus. Sekarang pun kamu masih menyalahkan Dylan. Steven, kenapa aku membesarkan anak brengsek begini? Aku akan membunuhmu hari ini. Ayah, aku tidak melakukannya. Apa ayah sudah gila? Dia baru saja selamat. Apa ayah mau membunuhnya? Diam. Darurat apa? Kalian semua adalah penipu. Kalian bersandiwara untuk menipuku. Kita selesaikan ini di pengadilan. Ini adalah rumah sakit. Tempat untuk menyelamatkan nyawa. Kalau Anda terus begini, kami akan memanggil keamanan. Ini adalah Tuan Prescott dari Prescott Corporation. Dia orang yang sangat berpengaruh. Steven tidak bermaksud melakukannya. Dia hanya sangat menginginkan hidup sebagai orang kaya. Apa? Melepaskannya? Kalau aku melepaskannya sekarang, dia akan jadi makin parah. Aku akan membunuh binatang rakus ini sekarang. Lihat saja dia, masih saja berpura-pura. Detak jantungnya berhenti. Cepat lakukan tindakan darurat. Coba saja kalau berani. Siapapun yang menolong binatang ini adalah musuh bagi keluarga Prescott. Sayang, periksa semua rekening banknya. Ambil semua uang biaya pengobatannya. Jangan sisakan sepeser pun untuknya. Mari melihat berapa lama dia sanggup berpura-pura. Steven, sebaiknya kamu merenungkan perbuatanmu. Atau jangan pernah pulang menemuiku. Steven, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu perlu merenungkan hal ini. Aku menunggumu kembali dan mengakui kesalahanmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak mendengar si miskin tidak punya uang? Kalian mau melakukan amal untuknya? Steven, memangnya kenapa kalau mengaku sebagai anak kandung? Waktumu hanya tersisa 1 bulan, tapi kamu masih bekerja siang malam hanya untuk menabung uang bagi mereka. Terus kenapa? Mereka menginginkan orang membanggakan sepertiku? Putra yang bisa membahagiakan mereka? Bukan anjing sepertimu yang memakan makanan anjing. Dia anak yang sangat baik. Lihat cara mereka memperlakukannya.
Orang macam apa mereka itu? Aku mendengar dia siswa terbaik kota. Rajin, berbakti, dan bijaksana. Tapi, apa kita masih bisa menyelamatkannya? Apa lagi yang bisa kita sampaikan? Itu pimpinan perusahaan Prescott. Kalau kita membuatnya marah, bagaimana jika dia memblokir kita? Lagi pula, orang tua kandungnya pun tidak memedulikannya. Kenapa kita orang luar harus khawatir? Benar juga. Bahkan orang tua kandungku sendiri tidak mencintaiku. Mungkin ini yang terbaik. Di dunia ini, aku tidak memiliki pegangan lagi. Tuan Prescott, tunggu. Kondisi putra kamu sangat kritis. Jika kamu menghentikan pengobatannya, ada kemungkinan dia tidak akan bertahan sebulan. Mau sampai kapan kamu bersandiwara? Biar aku beritahu kamu. Meskipun dia mati sekalipun, aku tidak akan membayar sepeser pun. Kalau kamu mengincar uang, jangan harap. Kamu sedang menipu kami. Tunggu saja. Kamu akan segera digugat. Kami akan menuntut kamu. Mana ada orang tua seperti itu? Putranya sendiri sedang sekarat. Padahal dia orang terkaya di negeri ini. Apa itu? Sepertinya itu ada orang. Dr. McCarthy, ada orang mau melompat. Stephen, kemari. Makan semangka ini. Lihat, kamu kepanasan sekali. Ayah, dari mana semangka ini? Ayah bekerja dengan baik. Seseorang memberikannya, makan saja. Ayah juga makannya? Iya, ayo makan. Apa rasanya, manis? Iya, manis. Manis tidak? Manis tidak? Bersulang. Ayah, aku kedinginan. Aku kedinginan, ayah. Ayah melakukannya demi kebaikanmu. Aku kedinginan, aku kedinginan. Pria harus belajar menghadapi kesulitan. Berdiri yang tegak. Ibu, ayah, aku sudah cukup menderita seumur hidup. Cepat hubungi keluarga, cepat. Tuan, tunggu. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu terjadi pada putra ayah. Drama apa lagi yang dia lakukan? Gawat, putra ayah mau melompat gedung. Apa? Melompat? Kanker lambungnya sudah sembuh. Sekarang dia malah mau melompat. Apa maumu? Ibu, ayah, sepertinya Stephen sangat menginginkan status sebagai putra orang terkaya di kota. Sekarang dia malah menggunakan bunuh diri untuk mengancam kalian. Mungkin kita harus kembali dan melihatnya. Kembali untuk apa? Aku ayahnya. Aku presiden dari perusahaan Prescott. Jika bunuh diri bisa mengancamku, bagaimana aku bisa menjadi orang terkaya? Ini bukan drama. Tolong kembali dan lihat sendiri. Cepat, tidak ada waktu lagi. Katakan pada Stephen untuk datang dan meminta maaf. Kami tidak perlu melihat dramanya. Kehidupan ini, aku kembalikan kepada kalian. Selamat tinggal, ibu, ayah. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak mau jadi anakmu lagi.
Tolong ikut aku kembali. Kamu akan melihatnya saat sampai. Jika ini nyata, kalian akan menyesal seumur hidup. Kanker lambungnya sudah sembuh, sekarang dia malah mau melompat. Kami tidak perlu melihat dramanya. Steven. Ayah, harap tenang. Minggir, minggir, minggir. Seseorang benar-benar melompat. Richard. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Ibu, ayah, kalian tidak benar-benar mempercayai kalau itu Steven, kan? Ibu, ayah, jangan panik. Aku baru saja menanyakannya. Steven baru menuju ke kantor untuk mencari Everly. Apa itu benar? Sungguh? Lalu apa yang terjadi? Pokoknya, itu pasti bukan dia. Anakku. Anakku, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Aku akan memberimu 100.000. Bantu aku melakukan sebuah pertunjukan. Bagaimana aku akan bertahan hidup? Ibu, ayah, lihat ini. Aku sudah memberitahu kalian. Itu sudah pasti bukan Steven. Dia baru saja mengetahui bahwa kalian orang terkaya di Lakeside City. Dia sangat mencintai uang. Mana mungkin dia akan bunuh diri? Itu membuatku ketakutan setengah mati. Kamu benar. Steven tidak akan pernah bunuh diri. Tidak mungkin dia mengakhiri hidupnya. Aku membesarkannya agar menjadi kuat. Itu sudah pasti bukan dia. Baiklah ibu, ayah. Ayo kita pergi dari sini. Tempat ini terasa sangat mengerikan. Kondisi jantung ibu sedang tidak baik. Ayo kembali ke mobil dan beristirahat. Ayo pergi. Anakku. Steven, memangnya kenapa kalau kamu memang mati? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Steven. Steven. Anak pemberontak itu, dia semakin tidak bisa diatur. Kami sudah lama mendidiknya. Aku tidak menyangka dia jadi begini. Aku rasa itu karena dia mengetahui siapa kami. Dia mengetahuinya terlalu dini. Dengan sifat seperti itu, dia seharusnya memakan sampah. Biarkan dia memakannya 8 atau 10 tahun lagi. Kamu sudah memarahi dan memukulnya. Kamu tidak bisa melarang Steven untuk kembali, kan? Minta kepala pelayan menyiapkan kamar Steven. Kita akan menjemputnya nanti. Ayah, kalau Steven mengetahui bahwa selama ini dia sendirian tinggal di kawasan kumuh, tapi kita tinggal di rumah mewah, aku takut dia akan mengamuk. Dia tidak akan berani. Aku ayahnya. Aku memberi saat aku mau. Kalau tidak mau, dia terima saja. Dengarkan aku, kalian semua. Jangan ada yang membawanya kembali. Lokasi rumah Prescott dan perusahaan sangat mudah ditemukan dengan pencarian. Kalau mau kembali, itu sangat mudah. Lihat, panjang umur. Dia sadar triknya tidak berhasil, jadi dia menelepon untuk meminta maaf. Halo? Apa yang kamu katakan? Yang baru melompat gedung adalah Steven. Iya. Kamu keluarga Steven Prescott, kan? Kondisi pasien sedang sangat kritis. Selama kamu memberikan persetujuan, rumah sakit segera memulai operasi. Aku setuju. Lalu untuk biaya operasi lanjutannya, mohon segera melakukan pembayarannya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih sangat bodoh? Ini sudah sangat jelas hanya salah satu triknya. Kamu melompat dari gedung. Kita tadi melihat dengan jelas orang lain yang melompat.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kita akan melihatnya. Bagaimana kalau Steven sebenarnya memang... Tidak mungkin. Dia tahu kalau ayahnya adalah orang terkaya. Dia pasti hanya mengincar uangnya. Ayah, bagaimana kalau aku memberinya sedikit uang? Dia sudah memintanya berkali-kali. Bagaimana kalau sesuatu benar-benar terjadi? Omong kosong. Dia akan melakukan berbagai tipuan. Jika kita memberikan uang itu, entah masalah apa lagi nantinya. Hal-hal seperti ini, sekali dimulai tidak akan berakhir. Kita tidak boleh memulainya. Oke. Aku mengerti, Ayah. Aku tidak akan memberikannya. Jangan marah. Ya. Untung kita punya pengalaman. Tidak seperti bajingan itu yang bergaul dengan orang mencurigakan. Dia bersekongkol untuk menipu kita. Jeff, kumpulkan semua buktinya dengan jelas. Tuntut semua orang di sini, bawa mereka semua ke pengadilan. Aku ingin melihat, setelah mereka di pengadilan nanti, cara mereka berbohong demi bocah itu. Hati-hati melangkah. Sayang, dulu kamu tidak tega membiarkan Steven hidup miskin. Agar kamu merasa tenang, kita mengadopsi Dylan. Aku tidak menyangka Dylan akan menjadi sangat pengertian. Ibu, Ayah? Untung saja kita mengadopsi Dylan. Sepertinya Steven tidak bisa melakukan apapun. Mulai sekarang, biarkan Dylan membantu di perusahaan itu. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk mengelola perusahaan itu. Itu baru anakku, Putra Richard. Rumah mewah yang kamu inginkan sudah aku belikan. Ini sangat sempurna, tinggal di sana memudahkanmu pergi ke kampus. Terima kasih, Ayah. Steven, orang tuamu, perusahaanmu, jabatanmu, semuanya sudah menjadi milikku. Dylan. Hai, Ibu, Ayah, kalian sudah sampai. Bagaimana kabar perusahaan belakangan ini? Apa kamu sudah mulai terbiasa? Iya, sangat disayangkan sekali. Steven tidak bisa datang ke kantor. Bajingan itu. Aku lupa sudah berapa kali dia datang. Kalau dia ingin aku memaafkannya sekarang, itu tidak akan semudah itu. Tuan Prescott, ini catatan pengunjung yang kamu minta. Katakan saja sejujurnya kepadaku. Sudah berapa kali bajingan itu datang? Kalau belum sampai 100 kali, jangan membiarkan dia masuk. Kali ini, aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Tuan Prescott, melihat catatan pengunjung ini, Steven dia tidak pernah datang kemari. Dia tidak pernah ke sini? Iya, bukan hanya catatan tamu Prescott Corporation, tapi juga catatan di Summit Manor. Tidak ada apapun. Semua catatan tamu membuktikan bahwa Tuan Muda Steven tidak datang sekalipun. Dia semakin pintar. Dia sedang menarik ulur denganku. Kita belum mendengar kabar dari... Apa sesuatu benar-benar telah terjadi? Tidak. Aku harus kembali dan mengecek. Apa yang mungkin terjadi padanya? Apa dia belum cukup sering kabur? Bocah itu hanya merasa hebat. Setelah mengetahui aku pemimpin Prescott Corporation, dia mulai menekan kita untuk menunjukkan identitasku. Mana mungkin dia tidak datang? Dia hanya anak manja. Dia mengira kita masih akan terus memanjakannya. Kali ini aku harus menunjukkan padanya akibat karena sudah melawanku. Jeff, soal yang waktu itu, mengenai permintaanku menuntut rumah sakit, bagaimana kelanjutannya? Terkait penipuan pihak rumah sakit, kami sudah mengirim orang menyelidikinya. Hasilnya keluar 1-2 hari lagi. Iya. Dylan, akhir-akhir ini kamu mengerjakan proyek perusahaan dengan sangat baik.
Jangan khawatir. Aku akan memberimu 10% saham dari Prescott Corporation. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Dylan, kamu selalu lebih bijaksana daripada Stephen. Kamu tidak banyak menuntut. Di masa depan, kami tenang menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Ibu dan aku akan pergi sekarang. Baik. Hati-hati di jalan, Ibu dan Ayah. Kenapa kamu memberikan banyak saham pada Dylan? Bagaimana dengan Stephen nanti? Seluruh perusahaan ini milik kita. Saham Dylan tidak berarti banyak. Binatang itu menghabiskan hari hanya mengincar uang kita. Jika dia mendengar kabar ini, dia pasti akan merasa putus asa. Dia pasti sangat ingin kembali. Kamu benar. Jeff, sebarkan beritanya. Beritahukan ke seluruh Lakeside City. Saat rapat pemegang saham lusa nanti, aku akan mengumumkan bahwa Dylan bergabung dalam manajemen Prescott Corporation dan mewarisi sahamnya. Baik, Tuan. Rapat pemegang saham Prescott Corporation. Memberikan saham kepada Dylan juga. Kamu menderita kanker lambung dan melompat dari gedung tinggi. Sekarang kamu terbaring di kamar jenazah. Namun secara tidak terduga, tak satu pun menanyakan kabarmu. Everly, hidup dan mati sudah takdir. Stephen, pasti tidak ingin melihatmu sehancur ini. Stephen baru saja meninggal. Aku tidak ingin dia sendirian, terbaring di sini sendirian saja. Aku ingin dia segera dimakamkan. Dr. McCarthy. Biarkan aku membawanya, aku mohon. Tanpa klaim dari keluarga kandung, jenazah tidak bisa diberikan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau begitu aku... beritahu mereka. Sudah lama tidak bertemu semuanya. Halo, bapak-bapak. Ini pasti putramu, Stephen. Ini putra angkat kami, Dylan. Sepertinya Tuan Prescott ingin anak angkatnya mewarisi perusahaan ini. Dia lebih memanjakan anak angkatnya. Memang benar. Tuan Prescott, sesuai instruksimu, kabar mengenai rapat pemegang saham sudah tersebar sejak beberapa hari. Tapi sejauh ini, masih belum ada kabar dari Stephen. Ayah, ini semua salahku. Stephen pasti marah soal hari ini. Seharusnya aku tidak menerima sahamnya. Dylan, saham di perusahaan Prescott ini akan kuberikan pada siapapun pilihanku. Dia tidak berhak mengaturku. Dylan, jangan cemaskan soal saham itu. Stephen sudah tidak berbakti lagi. Memberikan jabatan ini padamu adalah keputusan yang sangat tepat. Aku akan segera menuju panggung, mengumumkan pengalihan saham kepada Dylan. Dia benar-benar sudah gila. Melihat emosi Stephen yang buruk, dia pasti mengacau jika mengetahuinya. Dia tidak akan berani. Jack, segera memberitahukan tim keamanan untuk bersiaga. Jika binatang itu berani menerobos, usir dia di depan umum. Baik, Tuan. Mendapatkan maafku. Iya, seseorang akan membuat masalah hari ini. Tambahkan keamanan di ruang rapat itu. Pastikan rapatnya berjalan dengan lancar. Ayah, banyak orang menghalangi jalan ini. Aku khawatir Stephen tak bisa masuk. Itu hanya akan membuatnya semakin marah. Biarkan dia melihat dari pintu saja. Semuanya, dengarkan aku baik-baik.
Jika binatang itu berani menerobos masuk, pukuli dia sampai tidak sadar. Rapat pemegang saham segera dimulai. Aku ingin melihat sampai kapan binatang itu berencana memainkan permainan bodoh ini. Tuan Prescott, Dylan, waktunya sudah tiba. Kamu harus segera naik. Semuanya, aku mengadakan rapat hari ini untuk membagikan kabar sangat penting. Aku yakin kalian mendengar rumornya bahwa saham di perusahaan Prescott telah berpindah tangan sekarang. Dalam kurang 10 detik, putra pembangkang milikku itu pasti akan membuat keributan. Pertama, izinkan aku memperkenalkan putra angkatku, Dylan Prescott. Dia sangat bijaksana dan sopan daripada putra kandung yang kami besarkan dengan hati-hati. 5, 4, 3. Sekarang aku akan mengumumkan kepada publik bahwa putraku Dylan Prescott. 2. Oh, tunggu sebentar. Dia masih belum bisa tenang. Kenapa malah kamu? Sedang apa kamu di sini? Ini rapat pemegang saham. Keluar sekarang. Ini tentang Steven. Sudah kuduga. Aku mengetahui binatang itu rakus. Dia sangat cemburu. Mana mungkin dia melepaskan kesempatan mewarisi Prescott Corporation? Aku hanya memberinya sedikit dorongan, dan dia sudah bergegas kembali. Aku sudah lama membesarkannya dalam kemiskinan. Kenapa dia belum mau menuruti? Ibu, jangan menyalahkan Steven. Dia hanya cemburu padaku. Tidak apa-apa. Di mana dia? Suruh dia meminta maaf secara langsung. Jika tidak, aku tidak memaafkannya karena berpura-pura sakit. Steven tidak datang. Dia tidak datang? Itu Nona Coleman, dia ditahan di depan pintu. Katanya, terjadi sesuatu pada Steven. Terjadi sesuatu? Sudah, berhenti berbicara. Apa yang Everly inginkan adalah kemauan Steven. Binatang itu pasti mengetahui bahwa aku memberikan Dylan 10% saham. Dia terlalu gengsi menampakkan diri, jadi dia mengutus orang untuk mengacau. Steven bukan orang yang mudah diatur. Mungkin kita harus memeriksanya? Ayah, rapat pemegang saham ini sangat penting. Jika kita pergi begitu saja, itu bisa memengaruhi perusahaan. Dia benar, Tuan Prescott. Ini melibatkan citra keseluruhan korporasi kita. Kamu benar. Dylan jauh lebih perhatian. Suruh Everly pergi sebentar lagi. Binatang itu, aku akan membuat perhitungan dengannya nanti. Semuanya itu hanyalah gangguan kecil. Aku akan melanjutkan pengumumannya. Mulai hari ini, Dylan memegang 10% saham di Prescott Corporation dan resmi bergabung dengan tim manajemen. Terima kasih, Ayah. Terima kasih semuanya. Dylan benar-benar muda dan menjanjikan untuk memegang 10% ekuitas korporasi di usia semuda ini. Masa depannya pasti tidak terbatas. Nona Coleman, silakan kembali. Tidakkah kita bisa membiarkan dia pergi dengan tenang? Tuan Muda Prescott, kami akan mengandalkanmu mulai sekarang. Itu benar. Siapa tahu, mungkin suatu hari seluruh Prescott Corporation menjadi milikmu. Tuan Muda Prescott. Merayakan kamu mendapatkan saham hari ini. Aku akan mentraktir kalian semua. Bagus. Setelah tertahan selama bertahun-tahun, saatnya untuk akhirnya bersenang-senang. Ayo pergi. Anak durhaka itu membuatku gila. Bahkan saham 10% saja tidak bisa membuatnya menampakkan diri. Apa? Apa dia menginginkan seluruh perusahaan? Steven sudah dewasa, tapi dia masih membangkang. Bagaimana aku bisa mempercayainya untuk memimpin perusahaan ini? Dia hanya perlu diberi pelajaran. Jangan memberinya uang sepeser pun. Mari melihat berapa lama dia bertahan.
Tapi, sudah berhari-hari dia tidak memberi kabar. Aku mulai merasa khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu benar-benar mempercayai alasannya? Kadang dia mengaku terkena kanker, lalu dia ingin melompat gedung. Tapi... Halo? Tuan Prescott? Putramu sedang di kelab malam, menggoda istri orang lain, dan terlibat perkelahian. Apa katamu? Apa? Bocah kurang ajar itu. Di tempat seperti ini, menggoda istri orang lain, pasti bajingan Stephen itu. Tapi kita tidak memberinya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa membayar tempat seperti ini? Teman-teman berandalannya sangat banyak, selalu pergi bermain-main. Siapa lagi kalau bukan dia? Bajingan itu. Aku akan mematahkan kakinya hari ini. Di mana bajingan itu? Dylan, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, ibu? Dylan. Ibu, ayah, aku. Dylan, ternyata kamu yang melecehkan istri orang dan pergi berkelahi. Dylan, kenapa kamu melakukannya? Ibu, ayah. Ini semua perbuatan Stephen. Dia kabur setelah berkelahi. Semua orang melihatnya. Stephen yang melakukannya? Iya. Lalu kenapa kamu di sini? Ibu, ayah, aku minta maaf. Aku diam-diam menghubunginya. Aku memberinya uang, lalu dia pergi berkelahi dan membuat kekacauan ini. Aku membereskan masalahnya. Jadi ini ulah Stephen. Padahal aku mengkhawatirkannya di rumah. Dasar binatang. Aku sangat marah. Sia-sia aku membesarkannya 18 tahun. Ayo pergi, cepat pulang. Aku akan mematahkan kakinya hari ini agar dia tidak menyusahkanku lagi. Ayah. Ayah? Kami hanya pergi beberapa hari dan dia tidak merapikan rumah. Dia ingin membuatku marah. Keluar kamu. Jika tidak didisiplinkan sebentar saja, dia mulai membuat masalah. Di mana dia? Sepertinya Stephen belum pulang. Dia belum kembali? Memangnya dia bisa di mana lagi? Apakah dia masih di rumah sakit? Mustahil, dia bahkan tidak sedang sakit. Kami tidak memberinya uang sepeser pun. Rumah sakit tidak akan menahannya. Kalau dia tidak ada di sini, dia tidak punya tujuan lain. Ayah, aku bertaruh Stephen pergi bersama wanita lain. Bocah itu tidak akan pulang. Dia hanya sedang bermain-main. Dia bahkan menggoda istri orang lain. Sikapnya benar-benar perlu diperbaiki. Saat dia kembali kali ini, aku pasti akan mengurungnya di ruang bawah tanah beberapa hari. Tunggu saja. Padahal aku sempat mencemaskannya. Ternyata dia hanya pergi bersenang-senang. Ayo kita ke rumah sakit. Temukan gadis itu, dan kita akan tahu persembunyiannya. Masih belum berhasil menghubungi keluarganya? Setiap panggilan yang kami lakukan selalu dimatikan dan diblokir. Jenazahnya sudah di kamar mayat. Dalam waktu yang lama. Dia anak yang sangat malang. Dia belajar dengan sangat giat. Dia berhemat demi keluarganya. Tapi akhirnya malah jadi begini. Di mana Stephen? Di mana kamu menyembunyikan bocah itu? Tuan, ini adalah sebuah rumah sakit. Mohon jangan membuat keributan. Kamu menyebut tempat sampah ini rumah sakit. Tadi kamu membantu anakku membohongi kami. Sekarang kamu malah menyembunyikannya. Aku memberitahumu. Aku sudah menyuruh orang mengumpulkan seluruh bukti untuk menuntutmu. Rumah sakit ini akan segera hancur. Tuan, tolong jangan menyebarkan rumor. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan ini membuat keributan saat tiba. Aku tidak mengetahui harus bagaimana. Kamu adalah dokternya, kan? Aku sedang mencari anakku. Suruh dia segera keluar. Anak kamu? Dokter, aku mengetahui anakku ada di rumah sakitmu sekarang. Suruh dia keluar menemui kami. Mengenai hal yang terjadi sebelumnya, kita bisa menganggapnya sudah selesai. Siapa yang bilang ini sudah selesai? Beritahukan kepada Stephen, jika dia tidak keluar sekarang, tidak satupun saham Prescott Corporation akan menjadi miliknya lagi.
Prescott Corporation? Kamu pemimpin dari Prescott Corporation? Apa? Apa kamu merasa takut sekarang? Bicara, di mana anak nakal itu? Atau rumah sakit ini akan menghadapi hari yang sulit? Sekarang kamu memedulikan anakmu? Saat anakmu hendak melompat gedung, kenapa kamu tidak merasa khawatir? Beraninya kamu berbicara begitu kepadaku? Apa maksudmu dengan melompat? Apa rumah sakitmu masih mencoba membantu anakku untuk membohongi kami? Suruh anak itu segera keluar. Tuan, Nyonya, anak kalian sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal. Apa maksudmu? Dia meninggal? Maksudku yang sebenarnya. Anak ayah, Stephen Prescott, meninggal beberapa hari yang lalu. Ibu, ayah, ini Everly. Dia adalah pengagum. Kakakku. Semua orang di kelas kami mengetahui Everly menyukai kakakku. Jadi, ini kamu masih muda tapi pandai berbohong. Selalu melakukan hal tidak manusiawi. Stephen selalu hidup hemat, berbakti, dan juga bijaksana. Dia selalu mengutamakan keluarganya. Jika bukan karena kamu, apakah dia akan meninggal? Siapa yang bersikap tidak manusiawi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anakku baik-baik saja sebelumnya. Everly, aku tahu kamu menyukai kakakku. Kamu selalu berada di pihaknya. Tapi ini adalah masalah serius. Jangan membantunya menyembunyikan hal ini lagi. Rumah sakit macam apa ini? Tadi dibilang menderita kanker lambung, sekarang tiba-tiba dikatakan meninggal. Dapatkah kamu mengatakan yang sejujurnya? Kamu masih berani membohongi kami? Dasar anak kurang ajar itu. Dia menyuruhmu untuk membohongi kami dan mengatakan bahwa dia meninggal. Baik. Dia sudah meninggal, kan? Biar ku beritahu kamu, jika hari ini dia tidak meninggal, aku akan memukulnya menggunakan sabuk ini. Everly, keluarga Prescott tidak bisa diremehkan. Jika kami tidak diizinkan menemuinya, aku akan memanggil tim konstruksi untuk meratakan rumah sakit ini. Karena kalian sangat ingin menemuinya? Baik. Aku akan mengantar kalian menemuinya. Benarkah? Kalau begitu kita pergi sekarang. Dasar binatang itu berputar-putar seperti ini. Bukankah hanya untuk menjatuhkan harga diri kita dan memohon agar dia kembali? Jika kita pergi sekarang, dia pasti bersemangat untuk ikut pulang bersama kita. Stephen benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Kita harus memberinya pelajaran nanti. Aku akan mematahkan kakinya hari ini. Stephen, inilah keluarga tempat kamu mengabdi selama 18 tahun. Mereka benar-benar terlihat seperti monster. Ruang jenazah. Apa maksudmu? Kenapa kamu membawa kami ke sini? Bukankah kamu ingin melihat Stephen? Dia ada di sini. Everly, aku tidak punya waktu untuk permainanmu. Aku adalah Presiden Prescott Corporation. Jika kamu terus berulah, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kami hanya membiarkan hal ini karena umurmu sama dengan Stephen. Jika kamu memprovokasi kami, seluruh rumah sakit akan... Kami akan menangani masalah ini dengan tegas. Ibu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya. Tolong bantu aku, Ibu. Dylan. Dulu saat Stephen memintamu menyelamatkannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Ayah orang terkaya di negeri ini. Ayah pasti punya cara. Ayah harus menyelamatkanku, bukan? Ayah, selamatkan aku, tolong aku juga anak ayah. Ayah. Menjauh dariku. Anakku hanya satu. Dan itu adalah Stephen. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Aku memberikan hal terbaik untukmu. Hidupmu bahkan lebih baik dari anakku. Dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Berani sekali kamu merundung anakku?
Dari mana aku mendapatkan keberanian ini? Bukankah semua ini berasal darimu? Kamu memberi Steven makanan sampah setiap hari. Penyebab dia terkena kanker lambung itu, bukankah itu adalah kamu sendiri? Ya, aku memang pernah memukulnya. Namun, orang yang benar-benar membunuhnya sebenarnya adalah dirimu sendiri. Dia sampah yang kamu besarkan. Aku hanya peliharaan yang kamu miliki. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Richard Prescott, kamu sudah gagal menjadi ayah bagi kedua anakmu. Omong kosong, kamu sedang berbohong. Aku tidak membunuh Steven. Kamu sedang membual. Aku akan mencekikmu sampai mati. Lepaskan aku. Apa kamu sudah melupakannya? Kamu bahkan membunuh anak anjing kesayangannya. Pantas saja, dia tidak bisa bertahan hidup. Itu semua adalah karenamu. Kamu mendorongnya menemui ajal. Ini semua adalah kesalahanmu. Kembalikan putraku kepadaku. Kamu yang sudah membunuhnya. Apa kamu merasa tidak bersalah? Steven sudah meminta bantuanmu. Saat dia berlutut dan memohon kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kamu berpura-pura tidak melihatnya. Kamu membiarkan mereka membunuh putramu. Bukankah itu juga merupakan kesalahanmu? Dan aku? Itu adalah aku. Aku yang sudah membunuh Steven. Sayang. Steven, karena kasus ini sudah terungkap, kamu tidak perlu menyesal lagi. Ayah, Ibu, aku akan rajin belajar, dan saat aku dewasa nanti, aku akan merawat. Kalian. Steven. Aku memohon maaf, Steven. Sayangku. Aku sudah menyuruh orang mencari foto putra kita. Untuk pemakaman putra kita akan melepasnya dengan megah. Tuan Prescott, ini foto yang kamu inginkan di telepon. Biar aku melihatnya. Foto apa ini? Aku menginginkan foto putra kandungku. Tapi, kita tidak memiliki foto Steven. Jadi, kita bahkan tidak mengambil satupun foto dirinya. Sayang aku. Richard, kamu mengatakan anak laki-laki harus dibesarkan miskin. Katamu itu akan membuatnya kuat dan berambisi supaya dia menjadi pria sukses mandiri. Tapi itu menghancurkan hatiku. Selama 18 tahun, kamu mencari sisa-sisa makanan orang lain dan memaksanya memakan setiap suapan. Dia hanya anak kecil saat itu. Saat aku melarangmu memberinya makan, kamu mendatangi panti asuhan dan mengadopsi Dylan. Putra kandung kita harus dididik dengan benar. Kamu selalu terlalu berhati lembut. Jika kamu benar-benar merasa kasihan, anggap saja Dylan itu dia sekarang. Kemudian, Dylan menghuni kamar bayi mewah, sementara Steven berguling-guling di lantai beton. Dylan mengenakan busana seharga jutaan, sedangkan Steven memakai baju sampah pakaian bekas dari jalanan.
Cukup berhenti berbicara. Keluarga kita adalah keluarga kaya raya, tapi putraku hidup seperti pengemis kecil. Sayang, aku salah. Aku baru saja menyadari bahwa putra kita tewas di tanganku sendiri. Aku sungguh minta maaf. Richard, ayo kita bercerai. Apa yang sudah aku lakukan? Steven, saat pertama kali aku bertemu kamu, kamu sangat penurut dan juga pengertian. Saat itu, aku mengira orang tuamu sangat menyayangimu. Steven, kamu mengumpulkan banyak sampah setiap hari. Makan makanan yang layak untuk dirimu. Lihat betapa kurusnya tubuhmu sekarang. Aku tahu ini sangat sulit, tapi ayah dan ibu bekerja lebih keras. Mereka harus bekerja pada siang hari dan melakukan pekerjaan sampingan malam hari. Jika aku menjual lebih banyak lagi, mereka tidak perlu bersusah payah lagi. Bekerja selama 24 jam? Aku heran kenapa kamu masih miskin. Kamu tidak akan memahami dunia dewasa. Sayang sekali. Rencana tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang Dylan berada di penjara dan orang tuamu sudah bercerai. Ayahmu merasa sangat terpukul sekali dan dia tidak pernah pulih. Perusahaan Prescott bangkrut karena hal itu. Mereka semua telah membayar harga yang pantas mereka dapatkan. Namun bagaimana dengan aku? Apa yang harus aku lakukan? Andai kamu bisa melihat semua ini, betapa indahnya hal itu nanti.